Ada satu fans OKC temen gue yang selalu kasih analisa. Kalau gue analisanya ada kontra terhadap OKC pasti yang agak sedikit tersinggung gitu ya. Enggak lah gini-gini ngelawan dengan statistik data. Kemarin dia cuma ngomong fuck. Sampai udah bingung mau ngomong apa. Ini benar-benar sesuatu yang harusnya tidak terjadi. Iya. Kalau The Corgi kan suka ada gitu yang. Iya. Ada yang ngirim ke gue itu juga. The Corgi Indiana Pacers. Gue katanya gue sama banget bang. Oh ya banyak banget. Lo banyak banget nih semua fansnya Pacers tiba-tiba muncul. Gue nggak tahu dari mana. Kalau kalian orang Indonesia, sebenarnya ada satu orang yang lu bisa pantau kalau dia milih tim ini udah pasti dia ngejinx, dia udah pasti kalah. Andovi. Jadi kalau Andovi bilang OKC dia dukung OKC udah pasti OKC kalah. Ini dia dukung Pacers ya? Sekarang siapa? Andovi dukung OKC. Aduh, Jovi dukung. Ya mari kita baca-bacain komen dulu sejenak sebelum kita bahas game one ya. Karena per kita syuting ini game tuh udah main, udah nobar juga kita semua. Jadi kita udah tahu skornya ini pas ini tayang 1-1 atau 2-0 ya. Prediksi aja dulu kali ya. Bego-begoan aja ya. Biar nggak disisa sampai terakhir ya. Iya, biar nggak usah disisa. Maksudnya kan udah kejadian juga gitu. Feeling gue sih ini 1-1. Gue kita akui dulu ya Kemal prediksinya yang dengan sok bedanya itu ternyata benar. Iya. Gue sama Rico megang OKC game pertama. Tapi gue juga prediksi bahwa Indiana bakal ngambil 1 dari 2 pertama kalau lo inget Mal. Jadi gue nggak expect itu dari game pertama ya. Kalau karena kan gue bilang kalkulasinya nggak cocok. Kalau matematikanya gue pengen OKC in 5, berarti OKC harus menang 4 beruntun dan gue ngerasa itu susah lawan Indiana ini. Jadi sekarang berarti gue harus rubah OKC in 6 nih. Karena tapi berarti OKC akan harus bisa menang dari next match ini karena satu dari 2 pertandingan kandang lah, jangan sampai dua-duanya kecolongan juga. Iya dan sebenarnya Rico udah prediksi juga kalau Haliburton bakal menggila karena kan no hard feeling lepas aja, nothing to lose. Jadi udah tinggal main aja gitu. Terbukti juga bener-bener Haliburton. Oh ya, dan itu kan yang kita ngomongin terakhir. Gue bilang walaupun kita megang OKC yang menang, yang punya momen yang kita bakal lebih ingat yang tidak terlupakan adalah Indiana dan itu udah terjadi. Iya benar banget. Tapi game winner 2 point shot. Lu masih pede OKC in 6 lihat game pertama Paul ya? Berarti. Kalau kepedeannya sih pasti menurun. Ya, kalau mau jujur sih iyalah kayak gila lo. Itu mereka nge-leading 47,7 menit kan? Iya. Itu Indiana nggak pernah leading sama sekali kan di game ini. Game pertama. Iya. Mereka cuma leading pas after Haliburton tembak itu. Tapi fourth quarternya emang jelek banget dari OKC. Nggak ada satu 3 point pun yang masuk kan, berapa attempt gitu mereka ambil. Iya. Sementara Indiana 6 out of 10 dari 3 point di quarter terakhir doang. Dan ya gue rada ragu sih awalnya juga lo pas lihat starting line masuk terus pemain kelima yang dipanggil Cason Wallace bukan Hartenstein nih. Awalnya sih gue nggak mikir banyak-banyak juga tapi dan gue nggak ngelihat itu alasannya mereka kalah ya. Cuman aneh aja kenapa tiba-tiba lo rubah line up lo, belum ada apa-apa juga, serinya baru mulai. Iya, lo masih pede lo OKC juara. Lihat pertandingan pertama kemarin. Sangat. Masih ya. Gue pernah ngalamin ini waktu Allen Iverson secara hoki ngalahin Lakers 2001. 1-0 kan di kandang Lakers yang dia step up ntar lu easy. Gue masih 4-1 OKC gue. Oke, masih. Lo masih in 5? Masih. Tapi nggak apple to Lakers ke OKC tuh. Justru lebih serem Lakers saat itu. Iya, maksudnya daripada OKC kan berarti nggak seserem itu kan untuk tahun ini. Serem dong kan peringkat 1 kalau kita bicara nomor 1 seed. Nomor 1 seed. Kayak gitu karena lu bandingannya nomor 1 ya. Waktu itu Lakers di series awal itu nggak pernah kalah Mal. Iya benar. Waktu itu series pertama masih best of 5. 12. Ya, 3-4-4 belum pernah kalah. Yes, benar. Apa ceritanya tuh lawan Iverson bisa kalah? Cuman yang gue lihat kenapa gue kasih Indiana sedikit kredit yang lebih. Kalau kita bandingkan Allen Iverson sama Tyrese Haliburton nggak bisa dibanding. Menurut gue itu that team, Sixers team itu emang berat di Iverson gitu. Dan dia, MVP kan tahun itu kan. Ibaratnya dia yang harus membawa tim inilah kalau mereka mau juara. Kalau Haliburton sebelum tembakan terakhir itu 12 poin doang men. Gue bilang 12 poin doang sebelum tembakan itu. Iya benar. Ya lo kalau gue udah sempet bilang dia lawan OKC rada buntu sih. Dan gue tetap lumayan percaya bahwa dia emang kesulitan cetak poin lawan
lawan OKC. 12 poin doang, tapi 2 poin yang paling penting dicetak di terakhir dari dia. Ya justru makin hoki Pacersnya. Iya jadinya ya. Makin hoki kalau buat gue ya lu gak 2 kali lah. Yang gue takut cuma Pascal Siakam yang dapat Eastern Conference MVP. Dia poin tertinggi 19 poin. Obi Toppin bagus tapi Pascal Siakam gue inget dia pas di Toronto, gue bukan ya karena gue tahu masih inget dia juara sama Toronto. Iya. Nah, cuma harus gue akui kalau besok 2-0 atau SGA udah pasti ini tayang ya. Pacers juara udah pasti. Kalau SGA kalau 2-0 udah pasti juara. Nah kalau di sini gue kebalikan, gue nggak yakin kalau 2-0 pun kalau lawan tim OKC ini gue kasih sampai 7 game deh. Masih berarti kayak gue prediksi gue 7 game ya. Iya benar. 7 ya kalau kan gue bilang. Tapi gue nggak langsung kehilangan. Gue sekarang aja udah kehilangan kepercayaan diri sendiri, tapi gue tetap megang OKC. Gue juga. Tapi cuma nggak segampang itu gitu maksud gue. Tapi kalau emang 2-0 belum deh. 3-1 pun gue nggak otomatis kasih. Iya. Soalnya kenapa Pacers itu maksud gue membahayakan banget ya di game 1 ya. Bayangin dia di first half aja dia 9 turnover apa? Pokoknya turnoversnya banyak banget kan. First halfnya 19 turnover. Iya 19 turnovers kan first half. Itu tuh yang bikin gue makin gila sejelek itu aja. Maksudnya selama series ini ketika dia menang di game pertama lawan Milwaukee, terus habis itu lawan Cleveland, mereka tuh nggak pernah sebanyak itu turnoversnya. Ini paling banyak lah. Maksudnya 19 di first half doang gitu. Tapi mereka masih bisa ngejar OKC gitu. Apalagi kalau mereka nggak ada turnover, maksudnya dari awal mainnya rapi banget gitu. Haliburtonnya udah nyala dari pertama, nggak hilang dari pertama, justru jauh lebih berbahaya menurut gua. Kan di halftime cuman Rick Carlisle cuman bilang, "Oke guys, kita jangan turnover mulu dong. Iya. Coba dijaga bolanya." Langsung catch up kan. Langsung kan. Selisihnya nggak gitu jauh gitu untuk tim yang bahkan mereka jadi mereka unggul rebound juga. Coba lo cek reboundnya, mereka unggul belasan rebound lagi Indiana dia. Karena mereka tidak start Hartenstein walaupun menit mainnya Cason Wallace juga selalu lebih banyak. Iya. Maksud gue ada beberapa kategori nih kalau lo mau ngupas lebih dalam lagi, adalah beberapa kategori yang seharusnya OKC biasanya unggul nih dominasi, tapi mereka mencoba untuk mainin small lineup. Ini kenapa gue bahas Pascal Siakam tadi. Iya. Sepertinya Diagno pun udah mempertimbangkan lawan Pascal Siakam dengan mulai dengan small lineup. Dia tahu Pascal Siakam kalau main di 5 mungkin akan kesulitan dijaganya karena dia terlalu cepat. Dia biasanya gini, kalau lawan Pascal Siakam main sebagai big, dia susah dijaga sama big man karena dia terlalu cepat, terlalu lincah dengan spin move-nya, dia bisa attack dengan menghadapi basket. Tapi lawan pemain yang lebih kecil pun ya dia juga masih bisa. Jadi dia sebenarnya rada di tengah gitu, rada nanggung. Jadi dicoba untuk lawanin dengan small lineup dari awal. Menurut gue ya banyak juga Kendrick Perkins juga bilang, dari Richard Jefferson juga pas saat game juga bilang ini aneh sih sebenarnya, udah dilakukan adjustment sebelum adjustment itu dibutuhkan. Iya. 56 rebounds Indiana, si OKC cuma 39. Tapi jauh, memang di first half aja sampai quarter 3 itu defendernya OKC emang bagus-bagus kan. Lihat Lu Dort main tuh bagus banget, lihat Caruso main tuh bagus banget. Jadi emang tapi itu geniusnya Rick Carlisle ya. Iya. Gue baru tahu ternyata ada yang ngebahas. Nah, kalau ini gue lupa siapa yang bahas. Pokoknya Rick Carlisle tuh udah ke finals 6 kali. Sebagai pemain, sebagai asisten, dan sebagai pelatih kepala. Dan termasuk sama Reggie Miller kan? Sama Reggie Miller yang sebagai asisten. Pacers iya. Iya, sama sebagai asisten, sama head coach yang terakhir lawan LeBron ya. Iya. Jadi intinya dia udah punya pengalaman dari berbeda level di final. Di time out sebelum play terakhir itu terjadi. Sempat ada break deh, ada challenge atau ada apa deh. Sebenarnya bukan time outnya Rick Carlisle, tapi dia menggunakan itu. Ya ini tebakan aja, tapi kemungkinan besar untuk menyatakan bahwa ini kalau OKC nanti nggak masuk tembakannya, kita jangan time out ya. Terus benar kan, Shea nggak masuk, mereka tidak time out, terus mereka tersisa berapa detik lah, itu 7 detik, 7,5 detik, di situ Haliburton 2 point. Kenapa itu penting? Kalau dia time out, OKC bisa reset juga kan defense-nya. Dan yang dibahas tadi Lu Dort kemungkinan besar yang akan jaga Haliburton. Instead dengan mereka rebound dan langsung tidak di stop play-nya, dan itu kan nggak mungkin dia lihat dulu ke Carlisle terus ini time out nggak lah, itu udah di planningin sebelumnya. Makanya menurut gue biasanya sih sama pelatih kepala dibilang dari break, pas ada break nanti kalau masuk kita time out, kita reset, kalau nggak ini lo langsung aja ya. Nah itu apa impactnya, jadinya Cason Wallace yang jaga
Terus Alex Caruso juga stunting terus balik lagi karena ada Pascal Siakam di pojok. Jadi penjagaannya nggak terlalu jelas dari OKC. Dimana kalau mereka bisa set offense-nya kayak lu Dort nih ya, lu yang jaga Haliburton ya dari inbound langsung. Dan itu membuat dia bisa mendapatkan sedikit ruang untuk nembak. Lu pernah udah lihat video ininya nggak yang pas dia SMA tahun 2018? Siapa? Haliburton. Jadi captionnya adalah he's been doing this. Dan itu di SMA dia kayak gitu. Buzzer beater untuk state championship SMA-nya. Gila Haliburton ya. Oshkosh apa gitu nama. SGS yang di interview Rico kan tahu kan dia interview pas masih SMA. Masih kurus. Iya gitu. Tapi memang gue selalu ngasih notes ke Cason Wallace ya. Karena menurut gue ini orang entah kenapa underrated banget. Underrated defender lah. Daripada kan kalau Caruso udah lah itu orang udah bilang oke, ini untuk six man dia menggantikan pemain utama untuk gantiin Lu Dort istirahat. Caruso bagus banget kan defense-nya kan. Transisinya juga bagus. Lu Dort kita udah nggak usah akui lagi lah, emang dia emang udah the best lah gitu untuk defender di OKC gitu. Tapi Cason Wallace ini yang selalu kalau lu perhatiin di game-game pertandingan penting dia jaga Anthony Edwards, dia juga di sini kadang-kadang jaga Haliburton gitu, jaga Nesmith, dia tuh underrated banget. Sebenarnya itu dari mana sih si Cason Wallace? Dan gue nggak bilang itu kayak salah dia ya. Cuman itu lebih ke kepintarannya Indiana aja untuk manfaatin situasi untuk sebaik mungkin. Itu mereka udah do the best that they can. Emang he made amazing shot aja sih. Dan kita bandingkan ya, dia udah sekarang 4 kali game winning shot yang di bawah 1,5 detik, udah 4 kali di playoff ini. Haliburton dia benar. Orang rata-rata lu lihat perbandingan gak sama Kobe gitu-gitu pun dia udah nyamakan ya 5 kali di bawah 5 detik. LeBron doang yang di atasnya. Oke, kita ambil 4-4-nya. Yang pertama itu yang layup yang lu puji-puji. Yang di atas Giannis itu sekali layup. 2 kali 2 point. 2 point yang kemarin sama 2 point yang dia kira 3 point terus dia gini-gini ternyata 2 point karena dia nginjek garis dan lawan Cleveland sekali 3 point. Berarti berbagai macam caranya untuk ini orang bisa membunuh lo di detik akhir. Iya. Dan itu dilakukan beberapa kali ya. Nih ada catatannya yang Milwaukee bener game winning shot with 1.3 cuma 1 detik doang. Sisa 1 detik. Abis itu lawan Cleveland game 2 game winning juga 3 point. Abis itu yang ini choke. Game 1 overtime. Baru tadi yang Milwaukee yang OKC sama juga dengan 0,3 detik doang. Gitu. Itu orang ngelakuin sekali aja kayak Robert Horry deh atau ini banyak yang membandingin juga kayak Big Shot Bob kayak Robert Horry, ada Chauncey Billups, ada Kyrie Irving yang lawan Golden State. Itu mereka lakuin sekali. Itu 4 kali di 4 ronde. Every round dia ngelakuin itu sekali. Oke, sekarang kita ini lagi deh. Ada yang bilang ke gue juga karena kan sekarang orang bilang this is the real clutch player of the year. Karena dia mengalahkan walaupun cedera Dame Lillard di ronde pertama yang kita udah sebutin, ini orang clutch banget nih, bisa series closer dengan tembakan Dame time. Dia kalahin Bucks, dia ngalahin New York dengan clutch player of the year 2025. Jadi sempat ada yang DM bilang ke gue, seharusnya Bang selainnya ada Finals MVP, harusnya ada playoff clutch player of the year juga sih. Untuk playoff doang ya, bukan untuk regular season. Karena lo kasih itu ke Brunson sebagai musim reguler. Tapi rada sekarang lo mikir-mikir kayak, tapi the real clutch player siapa kalau gue nanya lo sekarang? Iya, Haliburton berarti. Karena he's doing it di waktu yang walaupun bukan 82 game, tapi di waktu yang benar-benar it matters. Ini eliminasi men, kayak lo menang melanjut, lo kalah lo pulang. Iya. Padahal SJ 38 poin kok ya, itu ya. Hari pas game 1 itu 38 poin. 38 poin tapi main endingnya jelek gak sih SJ? Kena blok lah dari belakang, jarang-jarang loh dia kayak gitu. Iya. Ya buat standar dia lah. Iya, tapi memang walaupun dijaga sama Nembhard juga, cuma tidak begitu kan. Waktu kan gue kasih statistik yang berapa persentasenya menurun ketika dijaga sama Andrew Nembhard kan. Tapi ternyata SGA masih dijaga sama Canadian nih. Tapi di kuarter keempat emang berasa banget sih udah nggak tahu kenapa dia juga tiba-tiba langsung jadi jelek ya. Tapi kalau menurut lu pribadi kok, misalkan hari ini menang lah, misalkan let's say 1 sama. Berarti sebenarnya apa yang harus dilakukan sama OKC biar bisa ngalahin Indiana Pacers? Apakah nggak usah ganti line up atau dia main seperti biasanya aja atau gimana untuk ngalahin Indiana Pacers gitu? Ya gue nggak bisa nge-breakdown data kayak si Paul lah ya. Cuma gue itu OKC ya hilang fokus last minute aja. Gitu doang ya. Padahal kalau dia tetap fokus itu, ya. Sekarang bener nggak? Haliburtonnya kalau dipikir-pikir dia mati loh. Cuma 12 poin. Dan SGA tetap menggila. Itu kan terjadi sampai 7 detik sebelum
berakhir. Yes, ya. Jadi sesimpel ya fokus sampai ending aja ya. Sampai ending aja seperti game 1 menurut gue harusnya kemenangan di tangan. Dan seberapa sering kita puji OKC, kita juga udah bilang kan kalau lu belum punya pengalaman kalah di final, Dallas Mavericks pun kalah dulu kan di final. Yes. OKC edisi sebelumnya masuk final kalah dulu kan, tapi sayangnya mereka they didn't run it back gitu untuk bisa masuk ke final lagi. Gue selalu bilang Boston udah masuk ke final dulu baru akhirnya kalah dan baru itu menang. Mungkin ada sedikit, dan gue nggak bilang OKC nggak menang ya tahun ini, cuman ada momen-momen kayak gini yang membuat lo mikir ini ada momen nih yang lo belum pernah ngerasain sebesar gini momennya. Walaupun lo main di kandang ada pro kontranya juga, pressure lagi main di kandang. Kemarin aja timnas Indonesia bola apa yang dibilangin fans-fansnya, lu jangan terlalu banyak ganggu deh. Kenapa? Mereka udah tahu kok apa yang mereka harus lakukan, seberapa pressure untuk kemenangan ini, seberapa penting kemenangan ini. Kalau nggak kita out, lu malah tambah lagi dengan datang dan keramin. Iya ada pro-nya, bagus lu mau nunjukin support. Tapi buruknya adalah ini mereka bisa rasa tekanan yang lebih besar yang sebenarnya udah nggak perlu. Lu tahu. Ya kalau udah masuk ke final, mereka belum sejago-jago mereka belum ngerasain loh panggung ini setinggi ini. Ada lagi pressure yang beda, sementara underdognya nothing tulus kayak Rico bilang. Iya langsung main aja. Gue dibantai juga gue harusnya kalah. Ya lo lepas sama mainnya dan nggak ada pressure itu. Gak main di kandang mereka juga. Who cares, ada bapaknya Tyrese doang sih kelihatan botak di atas. Foto bareng pas di awal loh. Iya foto bareng ya. Bapaknya SG sama bapaknya berdua foto akur ya tiba-tiba ya. Dia gak mau diusir lagi. Cuma kan tadi Rico bilang tuh kalau berarti OKC harus fokus sampai detik terakhir, yang dimana berarti selama dia di series playoff ini di Western mungkin tidak ada yang tim yang bikin dia fokus sampai ending lah. Maksudnya ini mungkin ini dia udah main dengan gaya seperti ini sama ketika ngalahin Memphis Grizzlies, ketika ngalahin Denver Nuggets, ketika ngalahin Minnesota Timberwolves, tapi dia mungkin tidak menemukan tim seperti Indiana yang dia harus fokus sampai ending. Berarti kalau menurut kalian berdua, Indiana tahun ini doang nih, di musim ini doang, berarti lebih baik dari Minnesota Timberwolves, Denver Nuggets sama kalau Memphis Grizzlies udah nggak usah dihitung deh. Tapi dari dua itu dong. Ya pastilah. Iya kalau menurut lu berarti pasti. Untuk kan kita kan selalu menyepelekan East dalam tanda kutip ya. Siapapun yang East yang lolos kecuali Boston Celtics mungkin bisa nandingin OKC, tapi ternyata ini Indiana Pacers. Berarti lebih bagus dong untuk sekarang. Padahal ada Nikola Jokic di situ, ada Anthony Edwards gitu. Iya, gue mau kasih sedikit kredit lagi ya buat Pacers ya. Ini setelah 15 tahun adalah final pertama peringkat 1 ketemu peringkat 4. Yang terakhir itu 2010 Lakers ketemu Boston Celtics. Itu Boston Celtics peringkat 4 tuh. Cuma Boston Celtics kan punya big three dan pemain veterannya berpengalaman. Jadi kita nggak surprise bisa game 7 tuh. Ini sih yang Haliburton lakuin dengan Pacers sih luar biasa banget sih. Luar biasa banget. Dan kalau banyak yang nanya juga apa sekarang era big three-nya udah selesai karena depth kan yang lo bilang minggu lalu yang kedalaman. Ya karena kebetulan kedua tim yang terbaik dari barat sama timur pun dua-duanya kedalaman rosternya dalam dan merata. Kita nggak bisa membandingkan satu hal dengan yang lain. Kita nggak bisa bandingkan tim dengan kedalaman roster yang sangat merata dibandingkan tim dengan 2 atau 3 superstar yang gila banget. Karena itu bukan apa yang terjadi di final ini. Yang terjadi adalah dua tim yang sebenarnya sangat mirip. Cuman satu lebih bagus di offense, satu lebih bagus di defense. Nah sekarang yang mana yang menang? Biasanya kalau kita ngomong kejuaraan, ya offense wins games, defense wins championships. Tapi apakah ini benar di era sekarang? Karena scoring juga udah jauh lebih tinggi sekarang. Mungkin aja lo bisa shoot out dan yang offense-nya lebih bagus yang akan menang. Itu yang terjadi kemarin, 3-point shooting bener-bener membalikan keadaan di quarter keempat untuk Indiana Pacers. Dan gue akuin deh, gue telat deh untuk untuk bisa mengakui Pacers tuh sebagus itu dibandingkan mungkin fans-fans lain yang udah wah Pacers in 5, Pacers in 6 lo die hard Pacers dari zaman dulu kali ya. Gue telat ya, gue telat ya datangnya, tapi gue akuin sekarang di final kita cuma bisa membandingkan dua tim. Gue nggak akan bawa Minnesota atau Denver jauh lagi selisih skornya kalau kita lihat sama OKC. Ya mereka ke game 7 serinya ketat, tapi gamesnya nggak gitu ketat kalau dipikir-pikir. Ini game kemarin ketat banget dan baru game 1 loh. Jadi gue akuin Pacers ini akan jadi kayak heavyweight fight aja sih. Dan kita kalau tadi ngomongin super dev juga ya, jadi ada ternyata
ada beberapa center yang selama di playoff ini mencetak banyak 3 point. Salah satunya adalah Naz Reid di situ dan Marc Gasol itu juga dulu sempat paling banyak 3 point ya. Terus habis itu ada Joel Embiid juga yang selama playoff tuh selalu banyak. Ini by center ya. Joel Embiid, terus ada Rashid Wallace, ada Karl Anthony Towns dengan 75 threes. Nah, fakta menarik ada Nikola Jokic juga dengan 165 dan Al Horford dengan 198. Nah, Nah itu dia. Fakta menarik ternyata dari semua center sepanjang ini berarti sepanjang masa ya berarti ya untuk center ya, ada Sam Perkins juga soalnya. Ada Miles Turner di situ dengan 79 3 point by center ini sepanjang masa ya. Berarti kan sebenarnya depth ini even ke Miles Turner-nya aja itu udah sampai udah jago 3 point juga. Brook Lopez kan terbukti juga di sini ada nih. Brook Lopez dengan 94 3 dan Nikola Jokic. Berarti kan emang ini tim Indiana Pacers ini bukan tim kaleng-kaleng aja berarti yang ada sekarang. Tapi kita udah tahu itu sebelum game pertama. Kita udah tahu bahwa OKC titik lemahnya mana. Lo kalau mau ngalahin OKC, lo ambil 3 point dari sudut kiri atau kanan mereka. Karena kenapa? Defense mereka membiarkan tembakan corner 3 itu paling banyak. Tapi lo harus tembak itu dengan persentase yang tinggi. Nah di first half kemarin enggak, dan selain itu ya maksudnya biasa aja, dan selain itu hanya 37% atau berapa gitu di first half. Ditambah dengan 19 turnover itu. Jadi lu pikir wah ini kelar sih, tapi kayak kecoa. Ada yang membandingkan Pacers ini kayak kecoa. Lu ada bom nuklir pun tiba-tiba ada kecoanya muncul, gak mau hilang, gak mau mati-mati. Jadi di second half dengan balikin keadaan, perbaikin masalah yang terjadi di first half, mereka bisa comeback. It's unbelievable sih buat gue sih. Di final, nggak pernah gue lihat di final comeback yang kayak gitu sih. Keren banget ya. Lo ingat final yang final ya? Nggak final ada. Rata-rata lebih bosan soalnya gamenya lebih sedikit boring atau jomplang. Ya udah gitu, ini rating paling rendah semenjak di data NBA final dari tahun 1988. Ini paling rendah ratingnya. Oke, gue mau nanya lo titik mana di mana lo ada feeling Indiana akan menang? Pas kemarin di quarter keempat nggak ada sama sekali. Jadi lo kaget bener kaget gue. Haliburton juga hoki nggak dia masuk bolanya ya. Bahkan gue 1 menit terakhir gue nggak nonton. Udah cabut. Gue taunya kalah, itu udah belasan DM, bang kalah tuh bang. Kalah anjing, gue bilang. Gue liat iya bener kalah 111-110 anjing. Si Ceking boleh juga tuh si Ceking, gue bilang. Iya. Jadi karena antara kita di grup dia yang pertama ngomong, jadi gue kira iya, soalnya 1 menit gue juga dari quarter 4 yang udah nggak sampai selesai, gue udah kelar lanjut tidur gue. Oke. Oke sih udah menang. Gue nonton full karena gue udah kapok 2 kali gue udah sekali gue miss total kayak yang jadi gue udah kapok, gue walaupun gue udah ya. Tapi ini ada yang menarik. Jadi gue nggak terlalu into gambling ya, tapi ada spread kan, point spread. Jadi spreadnya untuk OKC adalah di Vegas itu 9 poin pas dibuka. Terus dinaikin lagi sampai 9,5. Artinya OKC itu harus menang double digit 10 poin ke atas untuk bisa nge-cover kalau lo taruhan. Ini gue juga gue kurang over lebih under, over under lah ibaratnya. Gue kurang ngerti juga, gue gak pernah judi. Tapi dengan spread seperti itu, ya gue dengar dari analis bahwa ini tuh spread yang gede banget loh buat final antara 2 tim. Kayak double digit lo harus menang. Oke. Long story short, gue udah tahu segitu, dan ada temen gue di Indonesia pun yang bilang, di sini spreadnya 9, jadi sama kurang lebih sama di luar. Oke, terus sekitar itu 14 poin ya, sekitar 9 menitan 14 poin, double digit kan? Di sekitar 3 menitan, 3,5 menit itu di 8 poin selisihnya. Di otak gue nggak tahu kenapa gue kepikiran itu kayak ini di bawah spread yang kemarin gue denger ini, kayak lo gambling. Ini kalau OKC menang pun dengan ending score kayak gini sekarang, ini tetap nggak ke cover nih. Dan itu buat gue ada bad feeling kayak apakah ini mereka nggak akan bisa close karena dari Vegas aja udah bilang lo bakal menang 10 ke atas kalau lo akan menang. Kalau enggak, lo nggak akan cover. Dan mereka cuma jaga selisih 8 tuh sempat 5. Dan Indiana kayak gitu, mereka nggak comebacknya 11-0 runnya. Mereka comeback tapi lawannya masih bisa cetak poin. OKC-nya masih cetak lagi kan, benar kan? Iya, itu. Tapi mereka juga diam-diam kayak nyetak 3 point lagi terus 3 point lagi. Jadi mereka tuh kejarnya tuh nggak langsung semuanya, tapi di dalam waktu yang sangat singkat. Nah di 3,5 menit terakhir itu, wah, yang 1 menit itu benar-benar kayak bad feeling banget. Gue kayak gue udah bad feeling banget, ini Indiana bakal colong game 1 nih again. Bukan bad feeling karena gue nggak dukung Indiana, I don't care. Gue gak peduli sama sekali mau OKC menang, dan gue nebak OKC ternyata gue salah, Indiana menang.
happy for them. Gue senang buat almarhum Rana juga yang dukung itu baru hardcore Indiana fan. Gue I don't have a horse in this race, jadi gue nggak peduli. Tapi gue dapat bad karena masa ini bisa terjadi lagi di final lawan OKC, tim terjago yang lo udah lihat ini terjadi beberapa kali sama tim lawan mereka di East. Lo pasti scouting dong. Lo bisa allow itu untuk terjadi ke lo juga. The best team in the league. So it's bad. Harusnya kan bad sign lo, bukan bad game. It's a bad sign. Iya, harusnya kan mereka udah menanggulangi lah hal-hal kayak gitu kan. Kan itu kejadian ini. Lu hati-hati lah maksudnya. Iya, Haliburton tuh jangan, lu hati-hati lah, orang pertandingan terakhir juga lu cerita sendiri. Gue tinggal tidur dulu atau enggak tinggal bersihin dapur. Gue aja kapok, gue aja sekarang nonton. Nah ini 1 menit doang kok lagi. Gue 5 menit aja gue tinggal tidur. Gue bilang anjing oke sih menang ini. Itu lu Dort sama SJ kalau di locker ngomong gini, udah 12 poin lo cuy. Gue udah sabi lo cuy. Si anjing masuk terakhir. Iya makanya. Gue kurang jaga apa nih? Udah kurang jaga apa 12 poin. Iya. Boleh. Dan masalah efisien dia. Efisien banget itu baru. Efisien banget ya. Itu bahaya tuh ya. Mainin aja di kuarter 4 mudah-mudahan. Iya. 1-3 gak usah. 1-3 gak usah. Ke kuarter 4 aja lu mainin. Nggak, justru makanya sih selama series ini, playoff ini dia gak pernah ngalamin itu. Ini baru pertama kali ini maksudnya yang dipepet. Dia kan kalau kalah jauh, kalau menang jauh. Udah itu dong pilihannya. Mau lawan Denver Nuggets dia menang jauh, kalah jauh. Mostly, udah. Kayak gitu. Lawan Minnesota juga kayak gitu kelihatan. Cuma ini yang mereka ngerasa bahwa mungkin di ending anjing kita udah menang nih. Biasa kita ngelakuin ini di tim dan Nikola Jokic, Anthony Edwards udah berhasil nih gitu. Tapi tiba-tiba dipepet dan tadi lu bilang tiba-tiba kok sama ya skor. Padahal kita juga nyetak poin. Ya udah di situ mereka udah pecah fokus aja. 9 menit tersisa 15 poin, lo mau apa lagi? Mau apa lagi? Ya udah orang maksudnya tinggal tidur. Kalau lo tim cupu ya lo bisa kekejar. Ini OKC Thunder man, number 1 defense. Tapi lo biarkan tim comeback 15 poin, 14 poin, sorry bukan 15 poin. Iya makanya jadi itu ini apa nama kita nggak tahu per hari ini udah 1-1 atau 2-0 ya. Ya gini kalau lo masih akui bahwa OKC the best regular season team, harusnya satu sama. Mereka kalau masa bisa nggak kapok lo habis kena kayak Iya. Tapi kalau misalkan tadi Rico bilang kan kalau ini 2-0, gue belum bisa jamin Pacers juara juga kok. Karena Pacers emang gue udah bahas sama Paul, dia jago tandang. Oh enggak, gue 99% juara kalau 2-0 mal. Kalau 2-0 ya. Iyalah. Oke. Kan iya. Kalau menurut gue sih itu 2-0 gila. Itu istilahnya Haliburton udah jadi super Saiyan tuh. Iya. Duar. Gila itu sih kalau bener 2-0. Ada 2 disclaimer gue yang gue mau bilang ya, karena kita kayak gini kan kita game to game kita discuss ya sebisa mungkin. Gue mau ini opini gue doang ya. Boleh lo ganti pick lo setelah lo bisa, kayak misalnya gue lihat gue nggak nyangka lo itu terjadi. Gue salah. Gue kayak menurut gue sekarang Pacers yang misalnya gue ngomong gitu. Nggak perlu loh kayak Rico bilang 2-0 misalnya 0-2 wah lo kan tadi milihnya oke sih ya nggak apa-apa dong kan itu belum terjadi sebelumnya. Sekarang kondisinya adalah 0-2. Kalau emang 0-2 dia merasa nggak bisa menang karena momentumnya udah terlalu berat, that's okay. Ini namanya olahraga men, emang susah ditebak nanti juga tebak-tebakan. Iya bola juga blunder ya kan nggak bisa. Ya itu poin yang penting ya, karena ini sangat unpredictable apalagi dengan 2 tim ini menurut gue. Ya dan terus yang ngatain Rico tadi, kok lu ganti sih tadi kan lu oke sih lu berdua, yang ngatain juga fans sih gitu kan. Pasti fansnya Golden State Warrior lu juga. Tapi banyak ya fansnya Pacers sekarang. Enggak, itu bandwagon lah. Banyak kayak gila. Itu gue rasa mereka mungkin fans Lakers yang nggak suka OKC juara. Bisa jadi. Pacers in 5. Tahu lo Rick Smith siapa? Dal Ellis tahu nggak lo siapa? Iya. Iya benar. Mark Jackson. Mark Jackson pelatih Golden State lu gila. Jackson gimana selebrasi? Iya benar. Bisa pakai wristband. Iya, lu tahu Chris Mullin nggak? Cuma sebentar di situ. Iya, tapi kan gue main di. Tapi itu benar karena bentar doang lagi ya. Iya, Chris Mullin waktu main NBA dulu apa EA Sport loh, itu kan pakai Chris Mullin 3 point jago. Ya kan, jadi jangan nggak apa-apa kalau kita mau ganti aja. Karena kayak ibaratnya gini, kayak waktu game 1 gue dapet kayak 2-3 halaman lah DM kayak wah bang haha, terus bikin pantun kayak Pacers in 5 lo oke sih lo bakal kalah.
OKC bukan tim gue, mereka cuma prediksi gue untuk menang. Bodoh amat gue OKC. Ada satu fans OKC teman gue yang selalu kasih analisa. Kalau gue analisanya ada kontra terhadap OKC, pasti yang agak sedikit tersinggung gitu ya. Enggak lah, gini-gini ngelawan dengan statistik data. Kemarin dia cuma ngomong fuck. Sampai udah bingung mau ngomong apa. Ini benar-benar sesuatu yang harusnya tidak terjadi. Iya. Kalau The Corgi kan suka ada gitu yang. Iya, ada yang ngirim ke gue itu juga. The Corgi Indiana Pacers. Gue katanya gue sama gue bang. Iya. Oh ya banyak banget. Lo banyak banget nih semua fansnya Pacers tiba-tiba muncul. Gue nggak tahu dari mana. Kalau kalian orang Indonesia, sebenarnya ada satu orang yang lu bisa pantau. Kalau dia milih tim ini, udah pasti dia ngejinx, dia udah pasti kalah. Andovi. Jadi kalau kalau Andovi bilang OKC, dia dukung OKC, udah pasti OKC kalah. Ini dia dukung Pacers ya? Sekarang siapa? Andovi dukung OKC. Aduh, Jovi dukung Pacers. Biasanya kalau yang Andovi dukung nih kalah nih. Gitu-gitu. Kutukan Drake sama nih. Jadi gitu ya. Jadi kita nanti per hari ini kita lihat apakah 2-0 tadi benar, apakah kalau 2-0 Pacers juara berarti kita Oke, kalau gue mau nanya, kalau 0-2 dan Pacers menang, berapa menangnya? Iya. Di berapa game? Kalau kebalikan keadaannya kebalik nih sekarang. 4-2 bisa berbalik 4-2. Oh ya? Iya. Oke, jadi at least OKC mesti sempat colong 2 game lagi. Kalau 4-2 lu sama kayak The Corgi. Karena The Corgi kalau enggak salah sumpah The Corgi 4-2. Tapi lu ikutin urutannya enggak? Iya, kan itu ada urutannya siapa game 1. Gue lupa, pokoknya Pacers game 1 bener kan Pacers kan. Nah, terus gue lupa apa Pacers game. Gue ada, ntar gue liatin deh. Oh, ada ya? Ada salah satu DM gue harus cari dulu. Ada, nanti ditayangin deh sama Ken ya. Cuma ini sebelum kita bahas pertanyaan kan biasa gue jawab pertanyaan dulu karena ini memang jadinya ke ending ya. Haliburton kalau misalkan ngelihat musim ini doang kok, menurut lu ini one hit season atau nanti tahun depan Haliburton udah menggila nih, karena kan pressure-nya udah beda nih, dia udah kelasnya udah beda nih sekarang per playoff ini, gimana nih? Oh, dia step up sih. Udah pasti musim depan udah pasti gacor. Harusnya kalau nggak cedera ya. Oke. Iya, karena playoff itu kan stage paling menentukan mental kan. Ya dia buktiin di sini itu clutch berapa kali. Iya. Dan bahkan di final, jadi menurut gue sih ya dia udah beneran nge-shutdown semua orang yang bilang dia overrated sih. Oh gitu. Jadi tahun depan kalau nggak cedera dia sangat berkibar di East. Jadi udah mau foto bareng ya sama Belum juga. Gak keren. Oh, lagi dicari Corgi ya? Kalau gue, walaupun gue bilang gue jarang foto sama atlet, gue nggak terlalu peduli. Kemarin ke bawah euforia gue foto sama Bang Ole kemarin. Kemarin doang. Tapi kalau gue sekarang ketemu di satu ruangan ballroom gitu, ada Haliburton sama Brunson. Oh iya. Gue milih Haliburton. Ya sekarang gue milih. Dan bukan gue bandwagon apa. Gue apresiasi aja orang yang bisa level up di kandang orang loh. Dia bisa nggak takut dan dia. Tapi dia kalau ngomong, lu nggak interview setelah itu. Wow, ya kayak gue emang coach kasih percayaan sama gue. Gue lumayan tahu apa yang gue harus lakukan. Intinya dia ngomong gini kayak, wow. I love this game ya, emang seru banget ya kalau kita menang. Kayak lu simple banget kan jadi orang, lu nggak trash talk siapa-siapa. Gue sangat cinta ya game ini, kayak seru banget ya kalau kita lagi menang, rasanya enak ya. Gue nggak tahu itu antar dia lagi trolling atau masa gitu doang lu ngomongnya, gila. Sesimpel itu, polos aja ngomongnya kayak. Ya. Wah, gue semakin kesini gue semakin suka. Dan kan soalnya persona Ant-Man, kalau Ant-Man kan lu suka yang trash talknya kan, Paul. Haliburton kan belak-belakan gitu ya. Haliburton kan kepolosannya. Iya, itu gue suka banget kayak dia ngomong setiap interview kayak dan suaranya berubah-berubah, itu yang viral, lu tau gak ya? Iya. Bisa 4 voice, berapa voice gitu? Minimal 2 ada. Minimal 2. Tiba-tiba jadi rendah, tiba-tiba jadi. Kalau Antonito juga banyak suara itu, dia bisa berubah-berubah, itu bisa jadi bancian. Kalau dia ada anehnya tuh. Oh my god. Gue ada satu ini lagi tambahan untuk Haliburton. Seandainya nanti tim USA Steph tidak kembali lagi, menurut lo cocok nggak Tyrese yang jadi point guard utamanya? Kalau Steph Curry nggak balik. Kalau Steph Curry tidak, udah cukup gitu dari US kemarin, mau heroik. Cukup sih kayaknya cukup. Udah kan, maksudnya lo udah umur berapa lagi, apalagi Olimpiade. Tapi kan next masih ada World Cup basketball lagi. Iya, Haliburton sih menurut karena gue. Kan dari semua timnas Olimpiade yang paling bertahan cuma tinggal Haliburton kan. Haliburton doang. Jadi udah pasti Haliburton lah, karena udah berpengalaman. Apalagi kayak LeBron, KD itu udah nggak ada yang harus dibuktikan lagi kan. Boleh lah dengan momen terakhir itu yang paling seru di Paris menjadi penutup
mereka Haliburton bisa jadi leader tim USA kan. Gua tanya sama lu Paul, ketika nanti Steph udah nggak main di Olimpiade, lu lebih milih point guard lo Haliburton atau Jalen Brunson? Haliburton. Secara karena bukan nothing personal ya. Iya. Tapi dia juga distribusi bolanya lebih bagus juga. Iya, buat jadi gue ya. butuh playmaker yang kayak gitu. Benar, ya. Karena lu lebih banyak superstar juga targetnya. Jadi dia tahu kapan dia harus take over dan momen itu mungkin nggak banyak, tapi dia distribusi bolanya sangat baik, reboundingnya juga bagus banget. Ya mungkin Jalen Brunson backupnya ya. Backupnya si Haliburton-nya gitu. Lebih scoring sih kalau Jalen Brunson gue lihat. Oh berarti shooting guard. Enggak di point guard tapi dia bukan point guard, dia lebih scoring point guard gitu. Ya lu kalau Olimpiade kok misalkan ini di siapa? Lu point guardnya siapa selain Haliburton sama Jalen Brunson? Ini kan nama yang mencuat baru itu doang kan? Iya saat ini mereka berdua sih. Iya berarti kan pengganti Haliburton tetap ya untuk starting line up-nya ya. Oke, baru nanti Jalen Brunson backupnya berarti atau nggak usah aja? Kesian. Gak usah sih. Come on man. Jangan lah. Tiba-tiba Trae Young boom masuk sih. Nggak perlu sih kayaknya bro. Ya kita butuh Trae Young aja bro. Nggak karena kan pasti kan shooter kan pasti kalau shooter ada Jason Tatum yang pasti dipasing, ada Anthony Edwards itu segala macam. Kan nggak mungkin kayak mereka nggak butuh Trae Young juga yang tipikal 3 point kan. Pasti kan udah Jalen Brunson aja lah gitu. Atau enggak Haliburton. Siapa lagi ya point guard deh? Yang Jamoran. Maksudnya Jamoran main. Ini harusnya ditanya sama Steve Kerr. Siapa coba? Jadi kalau jadi Haliburton gimana nih bro? Enggak kalau lu disuruh milih. Gue Haliburton sekarang mau nggak mau lah. Enggak bukan kalau ada pilihan tadi kan lu misalkan lu Steve Kerr, ada Jamoran nih untuk timnas Olimpiade, lu masukin Jamoran apa Jalen Brunson? Iya Jamoran kan gue suka karena actionnya dia. Itu doang ya. Iya cedera mulu ya susah lah. Oke. Harus gue akui. Harus gue akui ya si tangan panjang Haliburton. Iya itu mau nggak mau ya. Iya. Lo tujuannya All Star Game mau entertain atau lo mau menang? Iya. Kalau lo mau menang gue sih Haliburton. Kalau All Star Game baru Jamoran. Oh iya, gue Haliburton deh menghibur. Paling aliup doang. Nah tapi berhubung sama Jamoran ada yang nanya juga ke lu sama ini kok, lu sama Paul. Kalau ini dari Ardi 7011. Kalau menurut Bang Paul dan Bang Rico, gimana dengan sikap Jamoran yang datang dari good family? Berarti ini rich people ya. Berarti orang kaya ya berarti ya. Terus malah try to be hood gitu atau enggak tough or gangster walaupun di off court doang gitu. Kalau menurut lu gimana? Kok dengan padahal dia anak orang kaya tapi sosok gangster gitu? Gue terkadang melihat begini. Ya memang secara kasat mata ya itu sesimpel gini ya lu nggak real. Oke. Cuma gue ada di fase yang ngelihat kadang mereka udah bilioner Mal. Semuanya ya bahkan. Semua udah bilioner, jadi gue kayak terserah dia sih. Tapi yang sebelumnya dari orang miskin, ini orang kaya bener. Yang orang-orang yang lainnya nih, maksudnya yang malah kebalik gitu kan? Iya, malah kebalik. Menurut gue sih nggak apa-apa gue. Lu nggak terganggu sama itu ya? Enggak, gue nggak terganggu. Lu fake lu nggak terganggu. Biarin aja, lu jago. Nggak. Sekarang gini, misalnya ada persona Jamoran di depan mata kita nih. Iya. Lo akan ngejudge lu nggak ini dengan packaging Jamoran punya signature shoes, mainnya gokil banget, itu kekubur semua. Kalau lo ada di samping dia, itu tuh orang yang nanya coba bayangin itu Jamoran ada di sebelah lo akan mencibir dia nggak? Merinding juga lo. Tapi kalau ada Gilbert Arenas, gue foto sama Gilbert Arenas sih. Dia lagi, gak sih. Kalau gue iya, mungkin part itu nggak real Iya. Cuma gue sekarang melihat public figure dari the whole package sama kayak gini deh. Sama kayak gini. Ini agak melenceng sedikit ya. Iya. Kurang kontroversi apa sih Michael Jackson gitu. Gue gak peduli orang mau ngomong apa. Dia tetap penyanyi nomor 1 sepanjang masa buat gue. Oh lu memisahkan Gue tuh kayak gitu. Dengan personal kehidupan personal. Bener, Michael Jordan suka judi bodoh amat. Gue melihatnya bukan dari sisi itunya. Oh iya. Kalau di UFC itu John Jones lu tipikal suka John Jones karena John Jones secara rekor greatest of all time. Jelas. Tapi di luarnya mukul istri. Iya benar, narkoba. Bener. Tapi John Jones lu tipikalnya. Oh jadi lu bukan Habib ya, karena sebenarnya gue tim John Jones juga secara prestasi, tapi gue tim Habib. Jadi di luar lapangan sama di dalam lapangan sama-sama itu. Itu makanya gue respect Kobe Bryant karena in court of courtnya sama-sama menginspirasi. Iya tergantung mengganggu atau enggak gitu Mal. Ya kalau Jamoran kan enggak mengganggu. Iya, kecuali dia apa gitu, dia perkosa ya lain. Ini kan iya benar. Lucu-lucuannya biarin lo. Ya beceng emang enggak disarankan di sosial media buat anak kecil iya. Iya. Cuma ya
gue masih tahap wajar. Intinya gitulah. Iya kalau Jamoran. Iya kalau lu Paul, kalau ngelihat ini. Gue harus separasi sedikit antara misalnya yang masalah John Jones gue nggak terlalu dalam. Tapi intinya kalau something to do with abuse terhadap pasangan lo atau ada dia masalah perkosa gitu-gitu. Kalau emang terbukti. Oh dia enggak. Itu gue, ya kan itu cuma tuduhan gitu ya. Kalau itu kan masih gray area. Michael Jackson same thing. Itu kan kebanyakan kayak rumor dan tuduhan yang belum ada satu hal pun yang sebenarnya terbukti konkret gitu kan. Jadi kalau dari situ gue setuju. Cuman ada satu disclaimer, kalau emang ada sesuatu yang beneran terjadi dan itu di luar moral gue sendiri, gue enggak sih kayak ya kalau Jamoran kan main beceng gitu dan bukan main beceng nodong-nodong ke orang, dia main itu di depan sosial media. Yang dipertanyakan adalah lo jadi role model yang tepat nggak sih? Kan banyak anak kecil yang beli sepatu lo, yang pengen main kayak lo, ntar mereka main beceng juga lagi di depan kamera. Beda dibandingkan dia ngerampok orang di ngerampok sebuah toko atau apa gitu ya. Oke. Apalagi kayak hal-hal lain kayak abuse atau itu nggak usah dibahas lah, itu otomatis udah pasti red flag. Ini deh ada dulu gue tahu kata-katanya masih sama nggak ya sekarang. Zaman dulu waktu gue kecil SMA ada kata-kata yang namanya poser. Kayak gini deh, kalau lu ngelihat gue pakai baju Supreme dan pakai Vans tapi gue nggak main skate, lu manggil gue poser atau lu nggak apa-apa dengan gue itu cuman style fashion gue? Berarti ya ibaratnya lu judge gue nggak kayak gue nggak main skate nih, ngapain lu pakai Supreme dan lu pakai baju band padahal lu bukan musisi. Ya gini deh, gue sekarang pakai baju bola tapi gue nggak main bola gitu. Lu masalah nggak gue kayak gitu? Kalau gue pribadi gue nggak pernah punya masalah sama itu, Paul. Oke, lo ada masalah nggak kalau orang kayak gitu, Paul? Kayak orang yang pakai jersey basket itu kagak bisa main double dribble gitu. Kayak pakai baju band gitu kok, tapi nggak ada masalah. Gue nggak ada masalah. Ya udah, kenapa kita harus bermasalah sama anak yang sok-sok gangster tapi semua orang udah tahu dia sebenarnya bukan gangster? Oke. Kurang lebih kan kayak gitu kan kalau kita mau membandingkan. Nah, problemnya tuh bukan dia mau sok-sok. Itu udah terjadi sama banyak orang lagi. Sebenarnya dengan gaya fashion orang untuk kayak merendahkan fashionnya, kayak apalah gaya-gaya pakai baju atau gini deh yang zaman dulu orang mulai pakai apa tuh namanya di sini Slayer ya. Pokoknya bandana biru atau merah. Itu kan gang signs kalau dari Blood and Crips. Tapi orang pakai itu kayak fashion piece kan. Zaman sekarang sih kayaknya lo pakai itu nggak apa-apa deh. Tapi mungkin ada beberapa neighborhood lo harus hindarin itu. Tapi rata-rata lo pakai gitu nggak apa-apa. Itu kan sebenarnya bisa dibilang sama kayak lo ini buat orang jalanan, men, orang yang benar-benar serious, they're serious gangsters, tapi lo kayak pakai itu kayak fashion accessory doang. Ya mungkin gue bisa bilang hal yang sama tentang apa yang dilakukan oleh Jamoran gitu, dan nggak bisa disalahin dia juga. Ini kalau mau ngomong lebih dalam dan panjang sih, basically ini culture misappropriation aja sih dengan black community yang sebenarnya udah terjadi dari musik hip hop. Lo pasti tahu juga kok, dimana gangster rap itu mengglorifikasi hidupan dengan jual narkoba atau nongkrong di sebuah geng, jadi member di sebuah geng, itu tuh sesuatu yang harus dibanggakan. Ya, gue bisa bilang bahwa jangan jadiin Jamoran lo tuduh sebagai role model yang salah. Siapa role modelnya Jamoran sampai dia bisa kayak gitu, merasa itu tuh hal yang cool, yang keren? Pasti ada dong. NWA. Maybe ada grup hip hop yang dia suka yang wah keren nih kan ya. Gue pengen kayak gini juga. Jadi gue harus kayak gini, walaupun talenta gue itu, bakat gue di main basket dan gue udah kaya dari situ. Ada sesuatu yang dia tetap pengen lakukan. Ada klip yang viral tentang Steph Curry. Gue ngomongin Steph lagi nih. Steph Curry beberapa kali mencoba slam dunk in game. Walaupun ada yang pernah berhasil, lebih banyak yang gagal. Dan itu juga kayak, you're the best 3-point shooter in history of the game. Kenapa lu masih coba untuk slam dunk? Karena kadang-kadang kita sebagai manusia ingin melakukan satu hal yang kita belum bisa mencapai atau belum bisa lakukan. Walaupun itu nggak penting sih sebenarnya. Slam dunk penting gak kalau lu bilang, oh Steph bisa slam dunk, lo sebenarnya in game. Ya bisa atau enggaknya itu bukan kenapa gue hargain dia gitu. Ya sama Jamoran, mungkin buat lo ngapain sih lo kayak gini-gini. Ya mungkin buat dia ada sebuah pengakuan validation yang buat dia penting gitu, kayak untuk lu bilang ternyata lu nggak cupu, man, you're cool, lu keren, man, lu bisa main beceng. Dan beceng buat mereka nggak kayak buat kita di sini ya. Iya beda. Kalau sana legal kan, lu bisa masuk toko, lu bisa beli dan itu buat pengamanan kan sebenarnya, buat mengamankan lu pribadi ke rumah lu. Ada maling. Bisa di aksesoris kayak Labubu, men, lu bisa beli yang pink, bisa beli. Teman gue di sana ada yang bilang kayak yang cewek bisa yang warna-warnanya aksesorisnya beda-beda. Bisa gitu ya. Koleksi, men. Lu waktu tinggal di Kanada
Pernah punya? Beda regulasi beda ya? Nggak boleh. Oh nggak boleh Kanada ya? Boleh. Oh, tapi kalau lu misalkan lu tinggal di Amerika, lu mau punya Paul di rumah lu? Gua pernah. Ini di luar ini harus kita ngomong off the record ya, karena ada seseorang yang gua nggak bisa sebutin namanya di sini. Oke. Dan gua nggak nyangka dia tipe orang yang tapi gini pola pikirnya, gua dulu anti banget. Tapi kalau orang lain semua pasti mereka nyangka gua iya juga. Dan kalau gua enggak, gua jadi di posisi yang gua bisa diapa-apain. Intinya gitu lah. Oh, intinya gitu ya. Kalau lu kok mau nyimpen beceng lu? Kalau lu tinggal di Amerika? Wah, ini di luar topik ya, maaf ya. Gak tahu deh. Gak tahu ya. Gue mendingan pilih temen-temen gue yang gangster-gangster aja kali. Kemana-mana rame-rame aja. Kemana-mana rame-rame aja udah deh. Iya, gue kalau tinggal di Amerika mending ikut geng Muslim aja deh, jadi marbot nggak apa-apa. Biar nggak punya senjata. Udah bodo amat. Jadi ikut ngeri geng aja ya. Ngeri serem men. Tapi ngeri sih. Emang ngeri sih. Ya gue lihat kayak Migos tuh kan ketembaknya sama circle dia sendiri tuh kayak gitu. Aduh serem banget. Ya pokoknya kita gak bisa relate karena dunia kita gak beda. Gitu. Iya gak di sana. Jadi mungkin jamuran buat orang di sana juga, buat kita mungkin ngapain sih lu sosok. Tapi buat di sana kayak ya udah senjata mah tiap hari It's lu pegang. It's not a big deal. Yang masa lu udah nonton dokumenter yang Untold-nya Gilbert Arenas belum? Coba nonton deh. Ya. Dia akhirnya ngaku di akhir, sorry ya kalau ada spoiler. Tapi dia bilang masalahnya bukan kita punya beceng. Yang NBA bermasalah dan lo baru denger ini pertama ya dari gue. Dia bilang this is first time you hear it. They have a problem dengan gue bawa-bawa itu. Jadi dia tuh dulu away games ke Phoenix. Dia punya langganan di Phoenix. Dia koleksi. Dan dia bawa itu menggunakan private jet mereka. Dan NBA itu sebenarnya kenapa dia disangsi segitu berat, karena ibaratnya mereka menggunakan transportasi NBA untuk membawa beceng melewati states. Antara states. Itu masalahnya, bukan masalah selama ini kita mikirkan wah masalah karena mereka beceng-becengan, ancam-ancaman jadinya disuspendnya selama itu satu musim gitu. Enggak. It's really that's not the problem. Ya, tapi tetap gue foto sama Gilbert Arenas lebih mau daripada jamuran sih kalau gue. Gilbert Arenas ya itu ya. Jadi itu pertanyaan dari ini. Sebenarnya gue ada dua pertanyaan lagi yang enaknya dijawab untuk episode selanjutnya. Yang pertama itu dari Irfan Dosuryo yang dibilang ranking padahal seru jir. Ini pada baper kenapa dah? Kan setiap orang punya sudut pandang masing-masing dan gak ada yang salah, gak ada yang benar. Itu buat yang ngata-ngatain Paul Palele kemarin, Steph Curry nggak masuk ke belum masih main, masih aktif. Masih, tapi nanti insya Allah masuk. Cuma Shaquille O'Neal juga tidak masukin gitu kan. Ya silakan hujat Shaquille O'Neal, nanti kita bahas deh top 10-nya ini. Jadi intinya adalah ranking-ranking di mana aja dibahas kok. Shaquille O'Neal juga baru top 10-nya baru ngeluarin sekarang ini. Jadi ranking-ranking itu nggak ada masalah. Terus habis itu juga nanti pertanyaan selanjutnya nih buat nanti next episode, yaitu setuju nggak Bang kalau Steve Kerr adalah pelatih dinasti terbaik? Dia build dinasti dari pick number 7, number 11, number 35, dan padahal biasanya dinasti lahir dari top 3 atau 5 pick gitu. Nanti kita jawab. Cuma nih sebelum udahan ada berita ini sebenarnya harusnya setelah NBA selesai ya. Cuma ada berita kalau Zion tuh mau pindah ke Golden State Warriors, Zion Williamson. Bagus atau enggak buat Golden State? Sebelum udahan. Enggak lah. Buat Golden State. Iya Pak. Ya gila bagus buat dia, nggak bagus buat Golden State. Iya maksudnya ya kan pasti harapan Zion adalah ya lo bisa kasih kontribusi besar kan. Iya. Dengan lo main cuma 30%, 40% dari full season bagus. Enggak sih. Enggak. Walaupun gue jujur di angkatannya RJ Barrett, Zion Williamson sama si Jamoran, gue lumayan cukup berekspektasi sih sama Zion sama Jamoran sih. Cuma kita harus realistis kalau dia pindah ke sebuah tim dengan harapannya dia bisa boosting tim itu. Berat sih, berat ya. Jadi ini kalau lu Paul sebelum udahan Paul, Zion yang tadi dua itu kita nggak kita bahas nanti bahas di episode selanjutnya itu soal ranking sama Steve Kerr itu. Ya Steve Kerr ini karena lu ngomong Steve Kerr main peran yang penting sih buat gue. Gue nggak tahu ya, karena ya awalnya reaksi gue kayak Rico, kayak enggak lah ngapain. Zion tapi apakah masuk ke dalam sistem kayak, tapi nggak semua orang bisa juga, kayak kalau lihat James Wiseman gitu ya, ternyata nggak ada gunanya. Jadi sebenarnya lebih ke peran untuk dia ada nggak di tim itu. Kayak misalnya Jimmy Butler, Draymond Green, ada Steph Curry, sama tiba-tiba ada dia gitu, Zion Williamson. Apakah ini jadi 4 yang cocok?
ya bisa jadi sih I can see that gitu sebenarnya. Dan di dalam organisasi seperti Warriors mungkin dia akan lebih disiplin, akan membaik lagi. Karena kan sekarang baru keluar berita tentang dia dan gue nggak percaya langsung ya kalau gue dengar hal-hal kayak gitu. Ada tuduhan terhadap dia abuse ya. Jadi kita tunggu dulu deh itu benar atau enggaknya. Oh iya, berita dari Zion ya. Iya, gue susah untuk menilai saat ini karena gue netral dulu deh sampai gue emang terbukti benar ada bukti bahwa dia melakukan hal kayak gini. Kalau Josh Giddey dulu terbukti nggak? Josh Giddey itu lebih ke dia bukan dia ngelakuin sesuatu yang ceweknya nggak mau. Masalahnya ceweknya bawa umur. Itu ya. Itu tapi beda lagi. Mau tapi itu bawah umur beda lagi secara legal sebenarnya nggak boleh walaupun dia bilang iya pun. Nah, kalau yang sebenarnya yang paling cocok contohnya adalah Miles Bridges bukan yang main sama LaMelo. Miles Bridges. Dia kalau dia terbukti abuse. Dan tetap, nah itu gue rada anti tuh. Karena dia tetap main di NBA. Fine aja kayak nggak ada masalah. Udah terima alley-oop umpan manis lagi tuh dari LaMelo Ball. Iya harusnya kayak ada sanksi lain ya harusnya ya. Iyalah. Selainnya masa karena lo jago basket doang lo boleh gitu ngelakuin hal kayak gitu. Jadi makanya balik lagi ke Zion. Kalau emang terbukti bahwa ya ini sih cuman cewek nyari duit. Kan itu sering terjadi juga, tapi sering terjadi juga. Ya berarti gue sih nggak anti sih dia ke organisasi. Mungkin harus organisasi yang lebih kuat untuk bisa bikin dia lebih baik lagi dibandingkan di Pelicans. Iya benar. Tapi tadi karena sounding soal Wiseman dikit, Wiseman tahun ini berarti dia udah 2 rings. Kan dia masih dapat jatahnya Pacers, masih dapat dia. Kan dia di Raptors kan sekarang kan. Wiseman tuh di Raptors kan. Dia kalau nggak di Raptors bener ya? Di Raptors. Wiseman. James Wiseman. Iya kalau nggak salah di Raptors. Pokoknya dia tahun ini dia dapat 2 ring. Dia dapat kalau Indiana Pacers kalau lupa gue apa Indiana Pacers kalau juara dia dapat rings. Karena dia udah cabut. Tapi masih setengah pertandingan kan dia masih di Indiana Pacers dia. Setengah game dia dapat. Kalau misalkan Indiana Pacers dapat rings dia udah dapat 2 dari Golden State 1. Emang kalau setengah season gitu masih dihitung Mal? Iya kan. Waktu itu siapa tuh yang Golden State sama Cleveland? Ada tuh yang dikasih. Dia dapat dua-duanya. Dapat dua-duanya. Iya masih dihitung. Jadi dia dapat dari tahun sebelumnya. Iya dapat. Siapa sih itu? Lupa gue siapa ya? Iya waktu itu dikasih ya. Pindah ke Golden State. Ya pokoknya ada kasih tahu informasi kita lupa juga itu siapa. Sama satu lagi yang gue mau nunjukin. Contohnya yang gue bisa nyamain adalah Anthony Davis. Anthony Davis ringkih banget waktu di Pelicans. Dan dia masuk ke Lakers langsung improve dan walaupun nggak langsung dia masih suka cedera. Tapi karir dia otomatis membaik dan jadi juara malah. Iya kan reputasi dia sebagai yang ringkih banget nih malah dia jadi Iron Man kan terakhir di Lakers, yang lain pada cedera dia masih main. Itu contoh bagus ya, analogi yang bagus. Pindah aja ke Lakers berarti Zion. Enggak usah sama Luka. Please. Nah, terima kasih Zion Williamson, terima kasih. Luka aja bisa jadi kurus gitu, siapa tahu kan Zion juga langsing. Iya LeBronnya ke Pelicans. Gini deh, lu diundang Kok jadi gitu? Kok fair trade-nya? Kok gitu sih? Iya. Nggak, Zion ikut podcastnya Steve Nash dulu lah, cerita-cerita dulu baru deh dipertimbangin. Tapi nanti kita lihat. Ingat kita selama final ada nobar terus. Entah ada Rico atau Paul gitu. Tapi kita ada nobar terus tuh. Karena dari start taproomnya udah bikin nobar aja. Mantap. Semuanya. Mau sepi mau rame bikin aja. Dan nanti ada Kamis ada nobar. Kita Sabtu ketemu Sabtu lagi. Terus gue lupa Senin apa Selasa gitu. Tapi kita ada nobar terus. Jadi kalau buat kalian yang nyari nobar langsung datang aja karena yang pasti ada gua sama Iril Authentics yang selalu datang lah gitu. Kalau Paul sama Rico mungkin ada kesibukan tapi kalau misalkan kayak ada waktu bisa datang juga kan. Pasti. Kalian berdua. Jadi tinggal 3 game lagi loh, hati-hati. Iya, udah kan Pacers in 5 ceritanya. Oh, mana? Boom. Ya, oke. Thank you udah nonton episode kali ini, sampai bertemu di episode selanjutnya.